Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita akan kembali membahas orang yang lagi viral ya. Kemarin-kemarin itu diundang sama Kang Deddy, bukan Mulyadi tapi Corbuzier. Itu saya tidak menonton videonya, cuman ada glimpse lah ya, sedikit-sedikit. Yang mana kebetulan saya rasa belum selesai nih pembahasan mengenai Timothy Ronald itu. Karena memang pola pikirnya itu sangat materialistis dan ya tidak memasukkan unsur spiritual sama sekali, tidak memasukkan unsur self worth dan lain sebagainya, yang mana manusia itu dia bukan hanya makhluk yang membutuhkan kepada materi ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari segi spiritual, itu banyak sekali orang yang secara materi sudah fulfilling, malah lebih daripada Timothy Ronald itu, tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan begitu. Nah, ini saya mendapati ada dua orang lah ya, influencer juga. Saya katakan demikian karena mereka itu aktif di media sosial dan mereka itu suka influencing begitu, membuat orang supaya mendapatkan perspektif. Dan dua orang ini saya rasa itu lebih reasonable daripada Timothy Ronald ya. Jadi memang terkenal itu ya karena kontroversi. Kadang-kadang seringnya begitu, bukan karena apa yang keluar dari mulutnya, bukan karena pola pikirnya, bukan karena perspektifnya. Ini kita akan lihat dulu ya video dari Timothy Ronald. Kemudian kita lanjutkan kepada dua orang yang saya maksud itu. Ini Timothy nih. Lu mau tahu ya hasil paling enak dari jadi orang kaya itu apa? Itu bukan private jetnya, itu bukan supercar-nya, itu bukan penthouse-nya, itu bukan jam tangan mewahnya, bukan Patek Philippe-nya. Yang paling enak jadi orang kaya, lu mau tahu apa? Itu hidup setiap hari dengan kebebasan. Lu tidak punya anxiety. Dulu gue anxiety terus setiap hari. Oh, ini bayar gimana ini? Sekarang contoh, mobil bannya kempes, ganti. Oh, ini rusak, ganti. AC, ya kan, AC sentral, nyalain 24 jam, nyalain aja. Gue gak mau rumah gue panas aja. Oh, tapi nanti rusak, fuck you, gue beli nanti kalau rusak. Gue ke mall, ya kan. Bentar ya, itu oke. Itu orang kayak begitu ya bang ya. Jadi tadi yang katanya itu yang paling enak dari orang kaya itu bebas dari anxiety. Dia tidak ada kecemasan lah, katakan begitu ya. Dia tidak ada kecemasan, kemudian tidak ada ketakutan menghadapi hari esok begitu. Mau listrik nyala semua juga nggak bakalan merasa terbebani dan lain sebagainya. Ya bisalah dikatakan seperti itu. Tapi saya mau ngasih perspektif juga ya, bahwa kadang-kadang untuk nggak punya anxiety juga ya udah nggak usah punya AC sekalian. Jadi bukan malah memperbanyak beban, tapi malah menghilangkan beban. Dan itu jalannya para sufi ya. Cuman jalannya para sufi ini kan akhir zaman ini sepertinya kurang laku tuh ya. Kenapa? Karena memang kebanyakannya nanti kalau misalkan dia sudah memberikan hidup perspektif sufiah, itu dipandang oleh orang-orang luar, jadinya kan orang orang madsu ya, masa depan suram, dan juga orang-orang yang terpinggirkan ya. Itu jadi orang-orang yang termarginalkan tuh kalau jadi sufi, karena memang tidak memiliki power sama sekali, tidak memiliki materi sama sekali, dan apa yang bisa dibanggakan jadi seorang sufi begitu, yang katakanlah tidak memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang materialis seperti Timothy Ronald ini. Ya itu kita bahas nanti lah ya. Cuman saya seneng aja dengan gaya bahasanya ini. Lucu dia tuh. Ke mall ya, lu disuruh parkir jauh-jauh lu. Gue parkir di lobi, satpamnya langsung lari. Siapa gitu. Udah sering ketemu gue. Katanya dikasih gue parkir, gue kasih tipnya 500.000 udah. Oh itu kalau kalian pernah nih, pelayan-pelayan yang di semua restoran yang pernah gue datang pasti paham. Hobi gue adalah apa? Gue selalu setiap minggu tuh kayak narik 50 juta. Ya, gue minta 50 juta dari asisten gue bentuk 100 ribuan. Itu gue bagiin di jalan. Setiap waiter, setiap satpam. Jadi lu kalau tanya kayak mall apapun di Jakarta ya, mobil gue mereka udah tahu. Mereka parkirin gue 500.000.
Gua mau masuk ke restoran, ya kan, 200.000 per orang, 200.000. Bukan cuma di depan, sampai dalam. Ya gua makan di Haitilau nih 200. Gua bisa ngabisin 2 juta coba bayarin orang. Kenapa? Karena setiap kali gua datang ke sana lagi, apa yang terjadi? Oh, antrian nggak ada, gua langsung masuk pasti. Jadi solusi dari semua problem lu, ya manusia, itu jadi orang kaya. Oke, itu selesai videonya Timothy ya. Ini kalau saya sih dulu sama bapak saya almarhum. Ini nggak serius loh ya, perkataannya bercanda bapak saya itu. Jadi katanya kalau hidup itu harus jadi orang kaya. Kenapa? Jadi orang kaya itu enak. Kalau misalkan lagi kesel-kesel nggak ada kerjaan gitu ya, di tengah jalan nanti ada yang jualan cendol gitu. Kamu tendang aja udah ditendang kan, mau marah lempar duit 10 juta kan beres masalah gitu. Terus kalau ada yang jualan bandros gitu ya, acak-acak sama kita bandrosnya, mau marah bayar begitu. Itu enak jadi orang kaya itu kayak gitu. Cuman bapak saya itu nggak serius gitu, ngasih wejangan seperti itu kan bercanda aja. Cuman Timothy ini kayak yang serius banget gitu ya. Udah kamu bawa duit 200. Nanti orang-orang jadi respect sama kamu. Jadi di saat para ustadz itu mengendorse kita supaya bersedekah dengan ikhlas, supaya bersedekah tetap tepat sasaran gitu. Timothy Ronald ini antitesisnya. Dan yang lucunya ya, ini kan yang dia pasarkan tuh, yang dia jual itu kan kekayaan itu. Dan anehnya itu di akhirnya dia tuh cuma mengkerucutkan kekayaan kepada 2 hal, 1 kepada Bitcoin, 2 kepada kemarin itu katanya properti di tempat-tempat yang memang banyak orang mau, kayak di Tokyo gitu, di London mungkin ya, di New York. Cuman karena kita ini nggak punya duit sebanyak itu, akhirnya pilihan kita cuma 1, terkerucut kepada Bitcoin. Nah inilah yang aneh ya, menurut saya ini gimmick saja ya. Kalau misalkan ada orang yang merasa tercerahkan dengan omongannya ya terserah. Cuman saya mau memberikan perspektif. Ini kalau kita misalkan mau mendengarkan nasihat atau wejangan untuk kehidupan ekonomi kita dari orang yang memang memiliki pandangan dan pengalaman ya di dalam jatuh bangun membangun ekonomi, ini ada orang yang bagus nih. Ini bagi saya perkataannya lebih reasonable. Orang kaya kenapa berani ambil resiko? Karena kaya. Anak orang kaya kenapa berani ambil resiko langsung buka restoran di PIK? Karena anak orang kaya. Oke. Gitu Nah, ya. kalau orang susah gimana? Nah, sebentar ini saya kasih preface dulu ya. Jadi konteksnya itu mengambil resiko ya, taking risk di dalam ya mendapatkan capital gain begitu. Mendapatkan untung lah katakan ya. Manajemen resiko. Nah kalau misalkan Timothy Ronald itu kan nggak tahu saya di kelas-kelasnya, karena kan katanya dia juga buka kelas online tuh. Apa dia itu melihat manajemen risikonya atau tidak? Cuman kalau misalkan dibuka kepada khalayak umum, sejauh yang saya tahu begitu, itu nggak ada tuh. Yes, itu sejauh yang saya tahu, nggak tahu aslinya seperti apa ya. Kita dengerin lagi nih. Sekarang masalahnya banyak anak orang susah yang punya mental orang kaya. Nah, ini yang kita harus bangun. Ingat, ambil resiko boleh, tapi calculated risk. Calculated maksudnya apa? Lihat background kita, lihat kita siapa, lihat kita punya berapa, lihat impact dari konsekuensi risk yang kita ambil, kenanya siapa aja. Contoh, 2 orang yang sama dengan background yang sama, 1 udah nikah, 1 punya anak, 1 single, itu aja buffer risikonya beda. Iya betul. Nggak bisa kita bilang, lah yang punya istri sama anak pantas nggak kaya-kaya. Nggak berani ambil resiko. Iya. Nggak boleh orang single ngatain mereka gitu loh. Nah betul ini ya. Jadi ada orang-orang yang suka mengatakan, oh udah berhenti jadi pegawai, kemudian jadi pengusaha dan lain sebagainya. Itu kalau sudah punya anak, sudah punya istri itu lain, nggak bisa taking the risk ya. Karena ya memang misalkan di dalam beberapa keadaan, di dalam beberapa hal orang itu sudah memiliki lifestyle tersendiri, kemudian sudah memiliki kenyamanan di situ. Jadi seolah-olah jadi pengusaha itu hebat, yang enggak juga. Kadang-kadang orang itu cocoknya memang jadi pegawai.
Atau misalkan kalau tadi ya mau usaha atau misalkan mau nyimpen modal dan lain sebagainya, itu resiko harus dipertimbangkan. Benar. Karena beda konteks. Beda. Yang satu cuman kalau gembel dirinya doang, yang satu kalau gembel istri anaknya gembel. Betul. Nah, maksud gue calculated risk adalah ambil risk yang sesuai dengan background lu. Selama risk lu masih bisa lu bayar, sikat. Orang yang boleh ambil risk paling tinggi adalah anak orang kaya. Oh gitu ya? Orang yang boleh ambil risk paling tinggi adalah anak orang kaya. Biarpun lo akan bilang ke gua, kok tapi kan orang susah kalau nggak ambil risk nggak bisa jadi kaya. Bener. Tapi percaya sama gua, 1 juta orang susah ambil risk, yang kaya paling 2. Sisanya makin miskin. Iya. Kalau nggak jadi kriminal, kalau nggak masuk penjara, kalau nggak kelibet utang. Iya, benar. Nah itu yang harus diperhatikan tuh dari orang-orang yang memang kebelet pengen kaya tuh. Itu harus diperhatikan tuh, nggak semua. Jadi usaha itu susah loh ya, berusaha itu susah. Ya usaha, masuk dunia usaha itu susah. Itu lebih susah daripada kamu jadi pegawai. Jadi pegawai itu kamu tidak ada resiko bangkrutnya. Ya paling resiko nggak dibayar 1 bulan 2 bulan begitu. Nggak ada resiko bangkrutnya jadi pegawai itu. Tapi jadi pengusaha itu resiko bangkrutnya besar sekali. Dan itu harus dilihat kalau misalkan kita mau usaha, kemudian modal minjem, kemudian diusahakan, itu nanti jatuhnya jadi orang-orang yang disebutkan sama yang bersangkutan ini. Karena kalau orang kaya ambil resiko tinggi, nggak ada masalah. Gagal backupnya kuat. Tapi gimana kalau kita yang kayak lu deh gitu. Ya. Dulu gimana cara lu tahu, oh ini resiko yang worth gua ambil? Resiko yang gue ambil adalah resiko yang gue siap gembel waktu lulus kuliah. Gue udah bilang tabungan gue 50 juta. Waktu itu DP Grand Indonesia 50 juta bagi 2 sama partner. Oke, itu calculated buat gue. Kenapa? Begitu gue rugi, tabungan gue paling hilang setengah. Atau terjelek, tabungan gue habis semua. Tapi itu adalah masa akhir kuliah, di mana semesteran akhir gue udah bayar. Jadi gue bakal jadi fresh graduated yang gembel. Tapi bukan fresh graduated yang berhutang. Nah itu resiko terburuknya begitu ya. Ngerti gak? Tapi kalau detik itu kuliah gue masih semester 4, gue belum tentu ambil resiko itu. Biarpun lo akan bilang ya kan, tapi gak tahu kok. Ya buat gue belum sehat ambil resiko itu. Kenapa? Nanti kalau gue gagal, kuliah gue gak beres, gue mau lamar kerja juga jadinya gak punya S1 waktu itu, orang tua juga gak ada makan. Iya, benar. Gak bisa. Nah, itu adalah calculated risk versi gue. Versi kalian gimana? Kalian hitung sendiri. Iya, itu customize banget soalnya. Bukannya berarti nggak ambil resiko ya? Enggak. Betul. Itu resiko harus diambil, kalau nggak hidup nggak bisa maju. Tapi setiap orang punya buffer resiko yang beda. Dan yang bisa mengkalkulasi resiko tersebut adalah diri kalian sendiri. Gitu ya. Nah itu yang kalian harus pintar-pintar mikir. Nah itu. Jadi ini nggak ada template-nya ya. Kalau misalkan Timothy Ronald itu kan kayak ada template-nya tuh, mau hidup kayak dia itu ya, atau misalkan mau meningkatkan ekonomi kita, itu template-nya tuh begini. Nggak ada itu, nggak ada template-nya. Setiap orang tuh berbeda-beda, lokasi berbeda, lingkungan berbeda ya. Ini saya kalau misalkan mau buat teman-teman ya yang mau masuk dunia usaha. Kalau saya kan sudah pensiun. Saya sudah pensiun. Ya nggak sukses-sukses amat. Cuman kalau misalkan sampai punya uang lebih daripada yang bisa dibelanjakan, saya pernah merasakan hal itu begitu. Dan jadi punya uang lebih daripada kemampuan kita berbelanja juga nggak asik-asik amat gitu. Biasa aja. Saya tidak menyarankan lah ya ikut kata-katanya Timothy itu. Jadi kalaupun mau misalkan masuk ke dunia usaha, dan ini memang lebih awal dilakukan itu lebih baik. Jadi tadi tuh calculated risk, ini kan tergantung kita umur berapa ya, dan tadi seberapa besar resiko kita tuh. Saya mau kasih satu kisah saja. Ini kisah yang memiliki dodol paling besar di Garut itu ya, dodol piknik. Beliau itu, ini saya tahu dari sepuh-sepuh. Karena memang beliau itu salah satu donatur pondok pesantren Darul Arkom yang paling besar. Itu membangun bareng-bareng tuh. Beliau itu bisa punya pabrik besar seperti sekarang dan bisa sukses sebagai produsen dodol, malah menjadikan dodol itu ikon ya dari kota Garut. Itu bermula dari jualan ketan. Jualan ketan itu
punya prinsip saja yang dilakukan secara konsisten. Jadi kalau misalkan beliau ini dapat 100 ya, 100 perak, ini kan zaman dulu banget tuh, 100 perak. Ini yang 50-nya dikalkulasi diakumulasikan untuk modal. Yang 25-nya disedekahkan, yang 25-nya dimakan. Dan saya rasa kalau mau template begitu ya, ini template yang paling bagus sudah. Ini template yang paling bagus. Jadi 50 itu diakumulasikan ke modal. Jadi modal itu makin lama makin bertambah gitu. Kemudian yang 25 ini untuk gaya hidup, yang 25 lagi untuk sedekah. Di sini bukan hanya dikejar kekayaan tuh, kayak kekayaan instan, masuk Bitcoin, kemudian dan lain sebagainya. Enggak, tetapi ada ada aktualisasi diri, kemudian ada disiplin yang ditempa, kemudian ada perkembangan self actualization begitu. Ini kompleks. Jadi kita selama itu kita akan bisa mengendalikan diri kita akan menambah network. Kemudian kalau misalkan kita sudah mulai bekerja sama dengan orang lain, kita akan memiliki trust. Dan itu adalah aset juga sebetulnya, daripada kamu di kamar gitu ya main Bitcoin atau misalkan kamu main saham begitu. Itu nggak banyak hal yang kamu dapatkan sebagai self worth itu yang bisa diberikan. Jadi itu lebih nyata, dan perkataan orang ini lebih make sense-nya. Dan ada satu lagi nih, beliau ini juga saya suka mengikuti ya, bukan suka mengikuti sih sebetulnya, suka lewat di Facebook, cuman omongannya seneng aja. Beliau itu jualan mobil. Dan pada video kali ini beliau ini mengatakan ada orang yang umurnya masih 20-an tahun tapi udah dapat uang 1 triliun. Cuman yang dimaksud siapa saya nggak tahu begitu. Tapi saya ambil saja videonya karena memang relevan ya untuk dibahas pada video ini. Dan di dalam komentarnya juga banyak yang menyebut mungkin yang dimaksud itu Timothy Ronald itu. Umur 24 tahun udah punya harta kekayaan 1 T lebih ya. Ini lagi viral di mana-mana ya. Setiap kita buka IG, setiap saya buka TikTok keluar mukanya teman-teman ya. Jadi ini keren nggak? Udah pasti keren. Ya udah pasti keren. Siapa sih yang bisa anak umur 20 tahunan yang anak muda 20 tahunan udah punya harta kekayaan 1 T lebih? Bahkan pebisnis saja yang dari dulu ya, artis-artisnya yang udah sukses dari dulu sampai sekarang belum tentu punya harta 1 T lebih. Ini anak muda 24 tahun udah punya harta kekayaan 1 T lebih ya. Cuman yang pengen saya ingetin ke teman-teman semua ya, anak muda yang berhasil ya, yang dari ini kan berhasilnya dari trading ya, dari trading. Jadi ya memang trading itu saya nggak bilang itu judi ya, saya nggak bilang itu judi, saya nggak bilang itu fake ya teman-teman, karena saya sendiri juga pernah merasakan ya dari dunia pasar saham. Oke, profitnya tuh luar biasa ya teman-teman ya. Jadi saya pernah dapat banyak dari pasar saham teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman penasaran, 1 miliar pertama saya itu bukan dari usaha teman-teman ya. 1 miliar pertama itu saya dari saham, dari trading ya teman-teman ya. Jadi saya akuin dunia digital itu salah satu sumber dana yang saya merasa paling cepat dapat duitnya teman-teman, paling gampang dapat duit. Itu saya merasa kayak orang paling kaya lah, orang paling keren teman-teman. Satu hari saya pernah ya, ini rekor saya, satu hari saya pernah profit 1 miliar dari saham teman-teman. Oke, tapi di saat yang bersamaan cuman di pasar saham juga, di dunia digital ini ya, di uang digital ini saya bisa merasa bisa bangkrut paling cepat teman-teman ya. Bisa tiba-tiba pas udah miliaran habis begitu aja. Sebentar, jadi kalau tadi kata Timothy ini tiap bangun gak ada anxiety, ini pelaku nih beliau itu, atau mantan pelaku lah ya, ya justru anxiety-nya ya lebih besar lagi, karena memang gain capital gain-nya itu ya besar, resiko kehilangannya pun ya besar begitu. Mendapatkannya cepat, risiko kehilangannya pun cepat. Kecuali kalau misalkan kita terjun kemudian kita dapat duit, kita langsung cabut begitu. Dan saya tidak mengatakan tentang hukum ya, karena sekali lagi seharusnya ini dijauhi begitu. Seharusnya dijauhi, dan kamu itu jangan learning the hard way ya. Jangan sampai kamu itu belajar dengan cara yang keras, dalam pengertian udah dikasih tahu nih sama pelaku-pelaku yang pernah ada di situ, terus kamu masih kekeh begitu mengambil resiko yang banyak untuk masuk ke dunia itu, kemudian kamu bermain di situ dan kamu bangkrut sendiri begitu. Kamu merasakan itu dengan diri kamu sendiri. Jangan sampai. Makanya kita harus mendengarkan orang-orang yang berpengalaman kan, supaya pengalaman ini tadi dijadikan pengalaman bagi diri kita, kemudian kita jadikan ini manajemen resiko yang mana sesuai dengan diri kita. Karena memang untuk kesuksesan itu tidak ada template-nya, nggak ada template-nya. Masing-masing orang itu berbeda.
ya diambil ilmunya masing-masing. Pernah juga saya rasain teman-teman. Jadi titik tertinggi saya tuh bukan dari mobil, oke? Ini usaha orang tua. Cuman saya dulu pernah explore ya. Saya pernah menginjak ya ke arah trading saham, dunia saham, dan saya itu sebuah roller coaster yang sangat luar biasa teman-teman ya. Cuman saya bersyukur saya punya privilege, orang tua saya ada usaha. Jadi ketika dulu saya capai titik terendah saya itu di trading juga, di dunia saham juga. Ya, titik terendah saya itu dikarenakan trading juga teman-teman. Ya, jadi saya duluan merasakan titik terendah di dunia trading. Awal saya trading saya nafsu banget, saya pokoknya nafsunya gede ya, greedy ya, dan mungkin nggak punya risk management yang bagus. Saya capai titik terendah saya. Cuman syukurnya saya ada privilege, saya ada pelampung, saya mungkin ya masih bisa makan ya, masih bisa makan dari orang tua saya. Jadi ketika saya di titik terendah, saya masih bisa makan tanpa keluarin biaya. Itu ada safety netnya. Makanya tadi dibilang orang yang paling berhak untuk mengambil risiko itu siapa? Ya anak orang kaya begitu. Bapaknya ada usaha, kita punya duit nih. Udahlah hitung-hitung buang aja. Cuman kan nggak semua orang seperti itu nih. Untuk mendapatkan modal usaha misalkan ya, itu kita kadang-kadang butuh menabung dulu kayak tadi kan. Ya itu dari 100 itu 50 dijadikan modal usaha. Yang 25 kita makan, yang 25 kita bagikan begitu. Itu kalau misalkan bertahun-tahun di tempat seperti itu bukan hanya uang yang dapat, tetapi aktualisasi diri ya. Kita mendapatkan banyak sekali kualitas di dalam hidup kita. Ya, cuman ya tetap saya itu tipe orangnya yang tahu diri, ya tahu diri. Udah punya istri, udah punya anak, saya nggak bisa tuh. Kayak misalnya, ya udah deh, saya titik terendah, saya punya orang tua yang punya usaha, ya udah, saya relay sama mereka aja, saya bergantung sama mereka, saya nggak bisa gitu teman-teman. Jadi saya tetap berusaha. Dari titik terendah saya itu, kita naik juga ke titik tertinggi itu dari dunia pasar modal juga teman-teman, di dunia saham teman-teman. Oke, jadi saya udah merasakan profit yang sangat banyak dari dunia saham, rugi yang sangat banyak juga dari dunia digital ya teman-teman. Jadi saya mau ingetin ke teman-teman semua, ingat ya, itu dunia digital tuh nggak seindah yang teman-teman bayangkan. Oke, jadi ketika teman-teman pengen profit ratusan juta, miliaran teman-teman ya, itu teman-teman harus siap juga untuk rugi ratusan juta, bahkan miliaran. Oke, thank you. Nah itu, jadi ya itulah ya, silahkan didengarkan, kemudian lihat baik-baik. Dan ini kan masalah duniawiyah ya. Masalah duniawiyah itu semiskin-miskinnya kita. Kalau udah mati ya selesai kemiskinannya. Dalam hal akhirat itu lain lagi. Dan saya nggak tahu nih dari ketiga orang ini yang muslim yang mana. Kalau ada begitu ya yang berbicara, saya nggak tahu lah. Cuman kayaknya yang dua ini saya pastikan non muslim. Kalau yang di tengah tadi saya nggak tahu. Nah, ala kulli hal, jika kehidupan dunia itu dia tidak bisa didapatkan dengan leha-leha ya, ini banyak sekali harus ada pertimbangan. Dan yang paling penting dari aksi, dari perbuatan itu adalah berpikirnya dulu. Makanya yang tadi misalkan dikatakan risk management, kemudian setelah mendapatkan experience, setelah mendapatkan pengalaman itu dibagi. Supaya apa? Supaya kita bisa mikir begitu. Tatkala mau masuk ke dalam suatu suatu aktivitas tertentu, kita itu harus berpikir dulu. Karena tanpa berpikir kita itu akan mendapatkan banyak kerugian. Nah ini di dalam hal agama pun sama, harus berpikir dulu. Lah jangan sampai kamu itu jangan sampai kamu itu membawa akidah yang salah, jangan sampai kamu itu membawa sholat yang salah. Oleh karena itulah para ulama itu membuat banyak sekali kitab-kitab yang mana satu orang itu bisa sampai membuat belasan atau bahkan sampai puluhan jilid, dan dalam satu subjek itu bukan hanya satu orang yang mentaklif tetapi banyak orang, supaya kita ini bisa melihat berpikir begitu ya untuk diri kita sendiri, mana sebetulnya dari klaim-klaim orang yang memiliki kebenaran ini, mana sebetulnya di antara mereka tuh yang memang benar. Nah itu harus dipakai. Jadi kalau besok lusa kamu itu melihat orang yang menafikan berpikir dari kegiatan kayak kemarin si Mulyono tuh kerja begitu. Nah itu udah orang yang di akhir selesai masa kerjanya itu pasti akan banyak sekali penyesalan begitu. Ya, jadi berpikirlah, dan berpikir ini penting baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu. Ya, kalau misalkan kamu ini ingin dunia, ya, fa'alaikum bil ilmi. Maka kalian itu harus bawa ilmu begitu.
Kalau kalian maunya akhirat, ya itu juga dengan ilmu juga. Allahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.